Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menjumpai kami dengan wajah yang dianiaya dan dihina. Ialah Yesus, hamba penderitaan yang lemah lembut baginya. Kami mohon, bukalah misteri sengsara dan wafatnya, dan buatlah kami bersedia mengikuti jejaknya dan memandu salibnya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari sesama. Ia merendahkan dirinya dan Allah mengagungkannya. Ia menolak kekerasan. Ia lemah lembut terhadap musuh-musuhnya. Marilah kita membuka hati dan mulut kita untuk mendengarkan bacaan suci berikut ini dengan penuh iman. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuli janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat ledak. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap setaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua dihormati. Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus. Benarkah engkau Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakan. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya,
Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia kepada Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. tetapi mereka berteriak bersama-sama, Kenyangkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara bertubuh dengan suatu pemberontak yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuh. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang mendapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalib. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para sekutu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tanggungan diri sendiri dan anak-anak.
yang racunnya tidak melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbullah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Perayaan dalam pekan suci yang kita mulai pada hari ini sampai minggu depan adalah perayaan yang panjang, ritusnya sedikit berbeda dari perayaan Ekaristi biasanya, dan khusus di hari ini dan di Jumat Agung nanti itu kita dengarkan pasio, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi pasionya dibacakan. Saya lihat waktunya 15 menit itu dibacakan. Kalau dinyanyikan tentu lebih panjang lagi, lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Tapi itulah yang membuat perayaan Paskah, perayaan pekan suci itu berbeda. Bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi, dia berkisah tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus hingga wafat di kayu salib. Penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan adalah inti iman kita, inti iman Kristiani. Kalau Yesus lahir, tapi Yesus tidak melaksanakan kehendak Allah untuk wafat, menderita, wafat, dan mati, maka kita tidak selamat. Jadi inti iman kita ada pada peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan. Kita sekalian umat Kristiani diajar untuk mendalami misteri Paskah ini, bahwa Mesias yang dijanjikan datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jika Paskah orang Yahudi, Paskah bangsa Yahudi itu, orang-orang Yahudi memperingati peristiwa keluarnya, bebasnya mereka, bebasnya orang-orang Yahudi dari perbudakan fisik di tanah Mesir. Maka Yesus dia harus wafat di hari Paskah orang Yahudi untuk mengingatkan bahwa Mesias itu datang bukan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan fisik yang waktu itu mereka alami, yaitu perbudakan oleh bangsa
Romawi, tetapi Mesias Yesus itu datang untuk membebaskan semua manusia dari perbudakan dosa. Itulah pasca kita, pasca orang-orang Kristiani. Tidak memperingati bebasnya kita dari perbudakan fisik, tapi kita memperingati hari di mana kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Yesus wafat untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita, agar kita boleh mengalami hidup kekal, hidup baru, sebagaimana yang Tuhan sendiri janjikan untuk kita semua. Karena itu, mari di pekan suci ini, di hari-hari keramat ini, kita lebih menyelami, mendalami, dan merenungkan peristiwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Saudara yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ya Bapa, curahkan kami semangat Yesus yang rendah hati, agar dalam hidup ini kami selalu terbuka untuk saling membantu dalam menanggung salib kami sehari-hari dan mengikuti jejak putra-Mu.